Setelah kita berada di desktop, pertama-tama kita buka CorelDRAW X7-nya. Setelah itu tunggu beberapa saat dikarenakan sedang loading. Setelah berada di tampilan ini, klik close, lalu tunggu beberapa saat lagi. Setelah kita berada di tampilan menu CorelDRAW X7-nya, lalu klik New Document untuk memuat dokumen baru. Setelah kita berada di tampilan New Document, kita dapat langsung membuat sketsa ataupun menjiplak gambar yang telah kita scan dengan cara mengklik import pada bagian atas, lalu pilih gambarnya, kemudian pilih antara teks atau curves, kemudian OK. Lalu simpan gambar tersebut, lalu tarik seperti tadi. Kemudian putar gambar tersebut agar berada di posisi landscape agar lebih mudah kita jiplak. Kemudian kita dapat menggunakan tools yang bernama 3-point curves. Alasan saya menggunakan 3-point curve tool ialah karena tool tersebut dapat dengan mudah digunakan dan lebih akurat jika kita menarik antara garis-garis ataupun dalam hal menjiplak seperti yang saya lakukan ini. Penggunaannya sendiri cukup mudah. Yang pertama, kita klik kiri pada mouse dan pastikan posisi cursor tersebut sudah berada di sudut yang pas. Lalu kita tarik ke sudut yang lainnya atau ke bidang yang sedang kita buat atau kita jiplak. Alasan tools tersebut dinamakan 3-point curves sendiri ialah karena setelah kita membuat dua titik kurva, kita dapat membuat titik kurva ketiga yang melengkung. Caranya seperti awal tadi. Pertama kita klik kiri, kemudian tarik garis tersebut ke sudut yang lainnya, lalu kemudian klik kiri lagi. Nah, setelah itu kita dapat membentuk atau membuat titik kurva ketiga yang melengkung. Seperti yang kalian lihat, saya sudah selesai untuk membuat atau membentuk huruf A menggunakan tools 3-point curves. Dan saya di sini juga sudah mewarnai huruf A tersebut dengan warna hitam. Cara untuk mewarnai bidang atau huruf yang telah kita bentuk hanya dengan mengklik pemilihan warna yang berada di sebelah kanan layar. Jadi klik kanan pada mouse untuk mewarnai outline atau garis luar dari bidang tersebut atau huruf tersebut. Kemudian klik kiri untuk mewarnai bagian dalam bidang tersebut. Dan ngomong-ngomong, ketika kita sedang membentuk atau membuat garis-garis menggunakan 3-point curves, usahakan kita menarik garis itu pas di titik garis sebelumnya atau yang dapat kita lihat dinamakan node. Karena jika kita tidak pas atau tepat dalam menarik garis lainnya di titik garis sebelumnya, maka nanti akan terjadi kendala dalam hal pewarnaan. Seperti kita tidak dapat mewarnai bagian dalam ataupun luar dari bidang yang telah kita bentuk. Oh ya, dan ngomong-ngomong lagi, ketika kita sedang menjiplak gambar yang telah kita scan, sebaiknya kita tidak terlalu mengikuti pola atau garis dari bidang atau huruf yang telah kita buat tadi, karena sebenarnya kita dapat mengimprovisasi atau memperbagus bidang atau gambar yang telah kita buat tadi agar lebih menarik untuk kita lihat.
Karena beberapa menit ke depan saya sedang membuat huruf Y dan A, maka saya akan mempercepat video ini. Jika Anda tidak senang untuk menunggu, lebih baik Anda langsung meloncat ke menit ke-7. Jika Anda tidak senang untuk menunggu, lebih baik Anda langsung meloncat ke menit ke-7. Setelah kita selesai membuat atau menjiplak huruf-huruf tadi menggunakan 3-point curves, kita dapat menghapus gambar yang telah kita impor tadi dengan klik kanan, lalu pilih delete atau cari delete. Kemudian sesuaikan huruf-huruf tersebut agar horizontal. Dan untuk membuat lubang di huruf A, kita dapat menggunakan tool erase atau penghapus tepat di bagian tengah-tengah huruf A tersebut. Lalu kita sesuaikan lingkaran atau lubang tersebut seperti yang saya lakukan ini. Setelah itu kita telah sampai pada tahap pewarnaan. Saya di sini akan menggunakan gradients tool atau alat untuk menggradiasi warna. Sebelum kita klik gradients tool, kita harus menggunakan pick tool untuk mencangkup semua huruf agar ketika proses gradiasi warna terjadi, semua huruf tersebut dapat terkena efek gradiasi warna. Karena jika hanya salah satu huruf yang telah dilingkupi oleh pick tool, maka hanya huruf tersebut yang terkena efek gradiasi warna. Saya di sini menggunakan campuran warna hitam dan merah. Di bagian atas saya menggunakan warna hitam, kemudian di bagian bawah saya menggunakan warna merah. Kemudian setelah saya menggunakan efek gradiasi warna, saya akan menggunakan clone agar untuk menduplikat atau mengklon nama yang telah saya gradiasi tadi. Kemudian saya akan menggunakan interactive fill tool untuk mewarnai bagian yang telah saya duplikat tadi dengan warna hitam agar cocok dengan warna merah yang telah digradiasi dengan warna hitam tadi. Kemudian setelah itu saya akan mengganti warna kanvas dengan warna hitam dengan cara mengklik layout kemudian page background. Lalu setelah berada di tampilan ini options, kita pilih solid kemudian menentukan warna yang kita inginkan. Kemudian agar sesuai dengan posisi namanya,
kita dapat membuat kanvas tersebut menjadi landscape dengan cara mengklik tombol landscape yang berada di bawah tombol import. Setelah itu kita dapat menempatkan nama tadi di atas kanvas. Lalu sesuaikan posisi nama tersebut dengan kanvas agar nama tersebut balance dengan kanvas yang berada di belakangnya atau seimbang dengan kanvas yang berada di belakangnya. Setelah kita menyesuaikan nama tersebut dengan kanvas, kita dapat mempublish gambar yang telah kita buat dengan cara mengklik publish to PDF yang berada di dekat import. Lalu setelah kita masuk di bagian penamaan, kita dapat menamakan file tersebut dengan nama kita sendiri. Lalu klik save. Selesai. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.